Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mencoba untuk belajar tentang CorelDRAW, dasar-dasar CorelDRAW, yang mana program ini biasa digunakan untuk membuat desain gambar. Ya, langsung saja kita mulai. Untuk membuka program CorelDRAW, kita bisa lihat pada desktop, layar desktop. Jika di sini sudah muncul, bisa langsung saja kita klik 2 kali. Tapi jika di sini tidak muncul, di layar desktop tidak muncul, kita bisa masuk melalui start, kemudian kita ketikkan di search program CorelDRAW, maka akan muncul di sini. Kita klik saja. Ya, kita tunggu sampai program ini muncul di layar monitor. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini ada new dokumen yang fungsinya untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian ada new from template, ini untuk membuka lembar kerja baru tapi dengan template yang sudah tersedia di program CorelDRAW. Kemudian open recent, ini adalah beberapa program yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, langsung saja untuk membuka lembar kerja baru, kita klik new dokumen, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk name bisa kita ketikkan terserah atau secara default saja untitled. Kemudian untuk yang lain ukuran, ya, bisa kita klik di sini. Kita bisa memilih ukuran berapa, atau misalkan saja ketika kita memilih ukuran folio, yaitu lebarnya 33 dan tingginya 21,5, karena kita menggunakan format landscape, ya. Tapi kalau menggunakan portrait berarti lebarnya 21,5, tingginya 33. Kita gunakan misalkan dengan menggunakan format landscape saja. Kemudian number of page, ini jumlah halaman yang nanti akan kita buat. Misalkan saja kita pilih angka 1 saja, 1 halaman. Kemudian primary color mode, ini ada pilihan CMYK ataupun RGB. Kalau RGB berarti warna dasarnya adalah 3, red, green, blue, atau merah, hijau, dan biru. Atau kita memilih formasi yang kedua, atau pilihan yang kedua, yaitu CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Cyan itu biru, magenta merah, yellow itu kuning, kemudian black itu hitam. Jadi warna dasar dari CMYK adalah biru, merah, kuning, dan hitam. Kemudian untuk resolusi, ini besarnya resolusi kita tentukan dengan menggunakan satuan dpi. Katakanlah ini 300, ya. Kalau misalkan kita memilih angka 300 berarti cukup besar, artinya nanti gambar yang dihasilkan juga cukup besar. Kalau misalkan kita cetak pada media yang besar, misalkan banner, ini gambar ini tidak akan pecah, ya. Kalau sudah, langsung saja kita klik OK, maka akan muncul tampilan lembar kerja baru dari program CorelDRAW. Ya, kalau kita lihat ini pada sudut kiri atas, ini koordinatnya masih belum 00, ya. Ya, 0, kemudian di sini ya bukan 0. Ini untuk bisa menyulitkan ketika kita menempatkan gambar pada posisi di lembar kerja. Oleh karena itu kita harus mengatur biar koordinatnya 00 itu bisa dengan cara klik dan drag pada ruler pojok sebelah kiri atas. Kita klik, kemudian kita drag sampai garis lembar kerja ini persis sama dengan garis ruler yang kita tarik tadi. Kalau sudah pas lurus, bisa kita lepaskan. Maka sekarang koordinatnya sudah berubah menjadi 00, ya. Para pemirsa, pada program CorelDRAW ini ada beberapa
yang bisa kita pelajari. Yang pertama ini namanya menu bar. Di sini ada file, edit, view, dan seterusnya sampai help. Ya, kalau kita klik file, ini ada new untuk membuka lembar kerja baru, new from template ini untuk membuka lembar baru yang berasal dari template yang sudah tersedia di CorelDRAW. Kemudian open, kita membuka file yang sudah tersimpan di dalam komputer. Atau open recent, ini adalah membuka file yang baru saja kita buka, ya belum lama. Ini close untuk menutup, close all berarti kita tutup semuanya jika ada beberapa file yang sudah terbuka. Save as, save template, dan seterusnya. Ya, kemudian edit, ada undo, redo, repeat, undo manager, dan seterusnya. Ya, tentu saja tidak mungkin kita jelaskan satu persatu ya. Ada view, layout, dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan menu bar. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya toolbar. Ya, ini new, kemudian open, save, print, dan seterusnya. Di sini ada ukuran. Ini adalah ukuran lembar kerja yang sudah kita buat. Nah, ini formatnya menggunakan portrait atau landscape. Ya, kemudian unit ini satuan yang kita gunakan yaitu menggunakan satuan cm. Tentu saja ini bisa kita ganti, ada beberapa macam satuan yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya toolbox ya. Ada beberapa icon yang bisa kita gunakan. Ya, misalkan saja ini ada shape tool, kemudian crop tool, kemudian zoom untuk memperbesar, kemudian di sini ada freehand tool untuk membuat garis, dan seterusnya. Ini tidak akan mungkin saya jelaskan satu persatu, hanya ada beberapa. Yang pertama freehand. Freehand itu fungsinya untuk membuat garis. Kalau kita klik pada tanda panah kecil ini ada beberapa pilihan. Freehand itu untuk membuat garis satu. Caranya adalah dengan klik, kemudian kita lepaskan, kita geser kursor ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, pojok, diagonal, atau yang lain. Baru setelah ini sudah kita pastikan panjangnya segini, baru kita klik dan lepaskan, maka akan muncul sebuah garis lurus. Ya, berbeda dengan satunya lagi ada 2 point line. Kalau ini harus klik dan drag. Ya, kalau tadi freehand itu klik kemudian dilepaskan, ya tinggal geserkan kursor. Kalau ini harus klik dan drag, ya maka akan muncul garis lurus. Kemudian ada lagi yang namanya bezier. Bezier itu bisa kita gunakan, ya misalkan ini kita klik kemudian kita lepaskan kursor, maka tidak muncul garis, tapi ketika kita klik maka akan muncul garis. Kita klik di bawahnya akan muncul garis lagi, sampai kemudian kita klik yang terakhir. Ya, kemudian yang lain di sini ada rectangle tool untuk membuat segi 4, bidang persegi 4. Ya, kalau kita klik tanda panah ke bawah ada 3 point rectangle. Ini fungsinya kita klik dan drag sampai membentuk sebuah garis, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita lepaskan, kita geser kursor. Ketika kita geser kursor maka akan muncul garis kotak seperti ini. Baru kita klik. Ya. Kemudian di sini ada ellipse tool, fungsinya untuk membuat lingkaran. Jika kita klik dan drag akan membentuk sebuah lingkaran. Kemudian di pojok kanan bawah ada tanda panah kecil. Ini sama seperti tadi 3 point ellipse. Ya, ini juga klik, drag, misalkan seperti ini. Kalau kita tarik
kita geser kursor ke bawah atau ke atas, ini akan membentuk sebuah lingkaran ya. Kemudian di bawahnya ada polygon tool, ini untuk membuat segi 5 atau berapa segi, tergantung angka yang di sini kita masukkan. Jika kita masukkan angka 3 maka menjadi segi 3, kalau 4 menjadi segi 4, 5 segi 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Kalau kita klik tanda panah ini akan ada beberapa pilihan. Tadi polygon sudah, kemudian kalau star ini untuk membuat gambar bintang ya. Ini juga sama, ini ada 5 pojok ya, karena di sini juga munculnya 5 pojok. Kalau kita tambahkan menjadi 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Ke bawah 5, 4, bisa juga 3 ya. Atau di bawahnya ada kompleks star, ini sama seperti tadi, cuma bedanya garisnya nyambung ya. Misalkan seperti ini karena ada 9 sudut lancip ya. Ini kalau kita turunkan ke bawah, angkanya kita kurangi menjadi 7, 6, 5, tapi ini paling kecil adalah 5 dan seterusnya. Ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada text tool, fungsinya untuk membuat tulisan. Kalau kita klik di sini ya, kita bisa menuliskan misalkan tulisan belajar Corel Draw ya. Ini untuk fontnya bisa kita ganti sesuai di sini. Kalau secara default Arial bisa kita ganti menjadi font yang lain ya, tergantung selera kita mau menggunakan font yang mana. Atau kemudian ukuran, ini secara default memang ukurannya 24, bisa kita ganti dengan ukuran sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian yang lain ini adalah efek yang bisa kita gunakan dari gambar-gambar yang sudah kita buatkan. Baik para pemirsa, ini secara sederhana dasar-dasar dari Corel Draw kita hapuskan saja. Kemudian kita akan mencoba membuat gambar bidang-bidang yang tadi itu kita buatkan menyatu. Bagaimana caranya biar beberapa bidang itu menjadi satu sehingga membentuk sebuah gambar tertentu. Dalam hal ini saya akan membuat gambar payung. Yang pertama kita buatkan dulu background ya. Background ini bentuknya second rectangle ya. Kita klik saja seperti ini, kemudian ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran lembar kerja yang ada, yaitu lebarnya 33 cm. Kita ketikkan di sini 33, kemudian tingginya 21,5, ini ukuran folio. Kita enter, maka sudah kita buatkan ukuran background ya. Biar background ini persis ada di lembar kerja ya, ini kita klik saja objek, kemudian edit and distribute, kemudian kita klik center to page, maka otomatis background ini sudah ada di lembar kerja pas dengan garis yang ada ya. Kemudian untuk memberikan warna pada background, kita bisa melihat warna yang ada di sebelah kanan ya. Kita memilih warna sesuai kehendak kita, misalkan kita pilih cian ya, maka ini akan muncul warna cian atau biru muda. Kita bisa merubahnya dengan cara klik 2 kali di bawah ini ya. Kita bisa memilih warna yang mungkin kita kehendaki, misalkan seperti ini, biru langit. Kita klik OK ya. Ini sudah kita buatkan sebuah gambar background
Selanjutnya kita akan mencoba menggabungkan beberapa gambar menjadi satu, beberapa bidang maksud saya, sehingga akan membentuk sebuah gambar payung. Ya, yang pertama kita klik elip, ya, misalkan seperti ini. Katakanlah seperti ini, misalkan ukurannya adalah 15, tingginya juga 15 misalkan, ya. Kemudian kita akan mencoba memotong gambar, ya, dengan cara menggunakan rectangle. Misalkan seperti ini. Untuk tingginya misalkan 7,5, ya, kita sesuaikan dengan setengah dari lingkaran ini. Nah, biar posisi gambar ini persis ada di bawah, nempel di bawahnya dengan lingkaran, kita klik terlebih dahulu segi 4 ini, kemudian sambil menekan tombol shift kita klik lingkaran. Selanjutnya kita gunakan objek, kemudian Elipse and Distribute. Kita klik Elipse and Distribute, maka di samping ini ada tampilan seperti ini. Kita luruskan dengan bawah, klik, ya, maka otomatis garis yang di bawah ini persis ada di garis bawahnya lingkaran. Nah, sekarang kita potong lingkaran ini. Ya, kalau kita klik kedua gambar ini, ya, ada beberapa pilihan. Kalau kita klik yang well, maka gambar ini akan menjadi seperti ini. Ya, kita undo. Kalau kita klik trim, maka gambar ini akan menjadi seperti ini. Ya. Kemudian kita klik yang ini, maka akan muncul setengah lingkaran bawah, ya. Kemudian kita pilih simplify, ya. Ini ada dua buah gambar, ya, setengah lingkaran dan persegi panjangnya masih utuh, ya. Kemudian kalau kita pilih front minus back, ya, maka tampilannya menjadi persegi 4 yang ada cekungan. Kemudian kalau kita pilih back minus front, nah, maka akan menjadi gambar setengah lingkaran. Ya, para pemirsa, selanjutnya kita buatkan sebuah gambar segitiga kecil, ya. Segitiga kecil, caranya dengan klik poligon, kemudian di sini kita tampilkan angka 3. Kita klik seperti ini, ya. Kalau misalkan pengen lebih jelas, kita bisa menggunakan zoom tool, kemudian klik dan drag pada area yang ingin kita besarkan. Nah, seperti ini. Ini biar posisi segitiga ini persis di tengah-tengah antara kanan kirinya lingkaran. Kita klik lingkaran dulu, segitiga dulu, baru kemudian sambil menekan tombol shift kita klik lingkaran seperti ini. Kemudian pada Elipse and Distribute kita pilih Elipse Center Horizontally. Nah, maka gambar ini sudah persis di tengah-tengah. Misalkan kita ke atas kan. Nah, kemudian kita gabungkan dua buah gambar ini dengan menggunakan well. Nah, maka ketika kita perkecil, ini sudah membentuk gambar seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat beberapa lingkaran kecil yang ada di bawah. Ya, misalkan seperti ini. Ya. Katakanlah seperti ini. Ya.
misalkan ukurannya 1,75 ya. Nah, kemudian kita duplikat gambar ini, gambar lingkaran kecil menjadi beberapa. Caranya kita bisa klik lingkaran, kemudian kita klik objek, kemudian transformation, kita klik position ya. Maka di samping ini ada tampilan seperti ini. Kita klik yang ini, middle right ya, jangan lupa ini juga dicentang. Kita klik apply ya, mohon maaf, kita klik dulu ya, kita klik sebelah kini, kita klik apply sehingga menjadi beberapa gambar ya. Ini karena tidak pas posisinya, kita hitung dulu lingkaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, sebaiknya jumlahnya genap ya. Maka seperti ini bisa kita perkecil saja dengan tarik. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita gabungkan gambar yang ini dengan beberapa lingkaran kecil yang ada di bawahnya. Kita klik sambil menekan tombol shift di keyboard. Nah, setelah sudah, kita bisa menggunakan bantuan yang ada di toolbar ya. Kalau kita klik well, maka menjadi seperti ini. Ya, ini kita ulangi lagi, kita klik pada lingkaran-lingkaran kecil ini sehingga ini sudah terseleksi semua ya. Kalau kita klik trim, maka akan tampilnya seperti ini. Kita undo. Kalau kita klik intersect, maka menjadi seperti ini ya. Kemudian kalau kita pilih simplify, maka menjadi gambar seperti ini ya. Kalau misalkan kita pilih front minus back menjadi seperti ini ya, lingkaran setengah lingkaran kecil. Kemudian jika kita back minus front, nah menjadi sebuah gambar yang mirip dengan payung ya. Selanjutnya kita bisa lihat, saksikan bersama, sudah ada gambar atap payung. Sekarang tinggal kita tambahkan gagang payung ya, tangkai payung. Kita bisa menggunakan rectangle tool, kemudian kita klik dan drag di sini ya, misalkan seperti ini ya. Untuk lebih jelas kita zoom saja. Ini sudah kita buatkan ya. Kalau kita gabungkan sama seperti tadi, kita gunakan well ya. Kemudian untuk tangkai yang melingkar seperti huruf U, kita bisa gunakan bantuan yang ada di ini, polygon. Kemudian kita pilih basic shapes ya. Ini kita pilih perfect shapes ya, misalkan seperti ini. Kita perbesar. Ini bentuknya mengarah ke atas. Kalau misalkan pengen ini mengarah ke bawah atau membentuk huruf U, kita gunakan mirror vertically ya, sehingga seperti ini. Kita bisa klik dua gambar ini, kemudian kita pilih Elix and distribute, kita pilih nah, atau kita tarik ke bawah lagi sampai terus ke bawah ya. Kemudian kita klik sambil menekan tombol shift, kemudian kita gunakan well pada toolbar
ya, sehingga sudah kita buatkan satu buah payung. Gambar ini adalah hasil penggabungan dari beberapa bidang. Yang pertama adalah lingkaran dipotong dengan persegi panjang, kemudian ini ada gambar segitiga, kemudian ada beberapa lingkaran kecil, ada persegi panjang yang kecil, kemudian tadi ada yang seperti magnet, ya, kita gabungkan menjadi tampilan seperti ini. Kalau misal mau kita kasih warna, tinggal kita klik ini, kemudian kita kasih warna, misalkan warna merah, ya, ini menjadi sebuah gambar payung. Demikian para pemirsa, sudah kita buatkan sebuah gambar payung dengan background warna biru muda. Untuk menyimpan gambar ini, kita bisa klik file, kemudian kita klik save as. Kita tentukan lokasi penyimpanannya, misalkan di D atau di E, ya, karena sebaiknya tidak disimpan di C, karena C ini biasanya digunakan untuk menyimpan sistem. Nah, katakanlah kita simpan di E, kita klik file name-nya, kita beri nama misalkan payung, ya, kemudian kita klik save. Nah, untuk menutup program ini kita close saja pada tanda silang yang ada di pojok kanan atas. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, program pembuatan desain gambar sederhana, yaitu membuat sebuah payung yang dihasilkan dari beberapa bidang yang terdapat di dalam program CorelDRAW. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe dan like pada channel YouTube kami